Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, masih di dalam suasana dirgahayu hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Indonesia senantiasa merdeka, jaya sentosa, bahagia, dunia akhirat seluruh warganya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara Pancasila, maka dasar negara itu belum dimiliki oleh siapapun, tepatnya negara manapun. Dan ketika kita berbicara kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, maka ini adalah esensi dalam hidup berbangsa bernegara. Karena itulah ketika kita mencoba untuk menelisik ajaran hikmah, maka kita menemukan di seluruh agama dan kepercayaan. Namun kali ini kami hanya mengutip esensi dari dua agama, yakni Islam dan Nasrani, di mana di dalam syariat Islam disebutkan di surah kedua Al-Baqarah ayat 269. Yang secara esensial Allah menganugerahkan hikmah. Ketika hikmah dianugerahkan kepada seseorang, pada sekelompok orang, pada bangsa dan negara, maka Allah Tuhan Yang Maha Esa akan mencurahkan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan, kesehatan jiwa raga, keamanan, ketentraman. Karena semua rakyat berpedoman pada hikmah. Nah, kemudian di dalam Alkitab disebutkan 2 Timotius 3 15 sampai dengan 17 ya. Disebutkan bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu adalah hikmah. Di mana hikmah itu yang pertama di dalam Ayub 28:20 disebutkan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itu adalah akal budi. Jadi sungguh jelas bahwa orang-orang atau warga negara, anak bangsa yang berpegang pada hikmat Allah, hikmat Tuhan Yang Maha Esa, maka dia mendapatkan kebajikan yang tidak ada taranya. Artinya tidak ada taranya adalah kebaikan yang sangat berlimpah ruah. Karena itulah juga difirmankan oleh Allah, ketika kalian mendapatkan hikmah itu, ini bahasa kami ya, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan.
Berlomba-lombalah dalam kebaikan itu adalah bahasa Al-Quran. Dan saya sangat yakin, kami sangat yakin, bahwa tidak ada satupun orang yang wajar normal yang tidak ingin berlomba dalam kebaikan. Contohnya perlombaan ketika merayakan 17 Agustus, Hari Proklamasi. Banyak sajian-sajian perlombaan bahkan tidak dilombakan, tetapi merasa berlomba. Jadi dilombakan itu dinilai, tetapi ada yang tidak dinilai tetapi mereka berlomba-lomba menampilkan hal yang terbaik karena menyambut ulang tahun Hari Merdeka. Mengapa ketika ulang tahun Hari Merdeka justru anak-anak bangsa riuh ya, dengan demonstrasi setidaknya yang kami ketahui di Kota Malang ya. Karena kalau di dalam riset kualitatif itu tidak mudah orang mengambil kesimpulan hanya berdasarkan gambar atau informasi. Tapi saya yakin insya Allah ya, karena ada informasi yang disampaikan oleh guru-guru besar kami di Kota Malang, di mana beliau ada di satu daerah ya, dan ada juga di daerah yang lain ya, tentu saja yang kami sebut tidak dari Malang, ada dari Surabaya, ada Purwokerto, ada Bandung ya, ada Jakarta dan yang lainnya. Demonstrasi diizinkan ya, tetapi mengapa mesti dihadapkan? Mestinya dibarengi, bukan dihadapkan. Karena ketika dihadapkan itu nyaris ya, nyaris pasti itu akan terjadi konflik. Tetapi kalau dikawal ya, diikuti, bahkan ada yang membimbing sampai dengan di lembaga yang dituju, maka insya Allah anak-anak kita yang demonstrasi, masyarakat yang demonstrasi ya, itu akan bisa lebih tertib. Nah kemudian dipersilahkan untuk memasuki gedung MPR, gedung Mahkamah Konstitusi, ya, gedung eksekutif, ya, di mana presiden itu berkantor. Jika terbagi sedemikian rupa, maka hikmat itu nanti ada pada setiap dada dan dijamin keamanannya. Karena dijamin keamanannya, maka tidak perlu mestinya ya, yang terjun ya, aparatur negara yang terjun, apapun sebutannya, sipil, militer, polisi, apapun sebutannya, aparatur negara yang dibayar oleh negara dan negara dapat uang dari rakyat, setidaknya amanah dari rakyat ya, akan betul-betul terminimalisasi bentrokan fisik itu. Mengapa terjadi bentrokan fisik? Karena satu sisi ya, yang demonstrasi dari arah yang berbeda berpapasan dengan aparatur. Nah, secara psikologi massa ya, kami belajar psikologi sosial di tahun 1980-an begitu ya, di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Merdeka Malang ya. Jadi ketika massa itu berhadapan dan tidak saling menegur dengan etika yang normatif, maka pada saat ada yel-yel, dan itu ciri-ciri dari manusia demokrasi, maka tidak jarang petugas yang sudah lelah ya, ataupun masyarakat yang sudah sangat teramat lelah melihat, menyaksikan, merasakan ragam
peraturan perundang-undangan atau disebut kebijaksanaan, ya, yang masih perlu ditingkatkan kebijakannya itu, ya, sama-sama lelah, gitu. Dan ketika sama-sama lelah, maka timbul pertanyaan, ya. Pertanyaan apa? Pertanyaan mendasar dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-45 Al-Jathiyah ayat 23. Esensinya mempertanyakan, ya, apakah kamu tidak pernah melihat orang yang menyembah hawa nafsunya? Dan Allah melanjutkan, orang yang menyembah hawa nafsunya itu dengan terstruktur, ya, tersadar karena sehat, ya, jiwa raganya, ya, secara duniawi, maka Allah mengunci pendengarannya. Jadi ketika ada suara-suara dari rakyat, maka penguasa tidak mendengarkannya. Dan ketika pendengaran dikunci oleh Allah, ya, maka hatinya juga dikunci. Pada saat hatinya dikunci, maka diletakkan di mata itu tutup. Ini permasalahan mendasar, ya. Dan inilah yang dilukiskan akar permasalahan dari anak manusia di dunia ini, karena mereka tidak lagi, ya, mengindahkan hikmah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka dia terjebak pada satu generasi yang tidak lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan sadar ikhlas untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, menyembah Allah, dan cenderung mengikuti keinginannya sehingga mereka sesat. Apa penyebab kesesatan itu? Satu, orang tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah hawa nafsunya. Siapakah yang menyembah hawa nafsunya itu? Di era, ya, kini, ya, abad 18, 19 sampai sekarang, ya, itu orang kebanyakan mengikuti massa, ya, dan massa itu cenderung menyesatkan. Karena menyesatkan, kalau dilihat didalami, mengapa menyesatkan? Karena mereka hanya berdasarkan prasangka, tidak berpedoman kepada hikmah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah banyak kebohongan-kebohongan yang ditebar dengan sistem demokrasi. Karena itulah yang terbaik, ya, adalah sistem hikmatokrasi, di mana keputusan-keputusan itu tidak didasarkan pada dukungan partai politik, apalagi massa, apalagi lebih dari semuanya, dasarnya itu hanya pesanan-pesanan bagi kelompok-kelompok tertentu. Tidak demikian. Jadi di awal menjelang Indonesia merdeka, dalam proses persidangan BPUPK hingga PPKI, ya, hikmah itu betul-betul menyelimuti seluruh tokoh-tokoh anak bangsa, pendiri bangsa ini. Bahkan ketika Pancasila akan ditetapkan, maka ada konsultasi antara tokoh-tokoh nasionalis yang juga religius itu, pada antara lain tokoh-tokoh agama dan kepercayaan. Salah satu yang begitu sangat
berusaha untuk mendekati hikmah Allah, yakni adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Puasa, salat malam, salat istikharah, mohon petunjuknya Allah. Setelah dirasa cukup, termasuk puasa, setelah dirasa cukup, baru menyampaikan pada tokoh-tokoh nasional termasuk Soekarno-Hatta dan yang lainnya. Akhirnya diberilah penetapan atau ditetapkanlah oleh PPKI Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya dihantarkan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya ada visi dan misi. Sehingga lucu sekali kalau sudah merdeka 79 tahun kita masih mencari visi dan misi. Dan tidak perlu, ya, apalagi jika tidak pernah belajar di perguruan tinggi secara bagus begitu ya, visi misi ya tidak tahu. Ketika ada seorang stand up comedy begitu ya, jadi host ditanyakan visi dan misi ya, sambil kelakar ya tidak tahu. Dan itu juga tidak perlu dicela kalau mereka tidak tahu. Apalagi kebanyakan dari pimpinan kita atau penguasa kita ini juga belum tersadarkan bahwa visi dan misi itu tidak bisa dirubah-rubah. Tetapi kalau program atau perencanaan itu bisa dirubah-rubah. Ya. Tapi visi dan misi itu abadi di dalam alinea pertama dan alinea keempat. Ya. Mudah-mudahan ya tidak terlalu lama, ya, syukur dalam waktu dekat. Di samping ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang turun menyuarakan konstitusi, ya, tapi mudah-mudahan tidak merindukan demokrasi. Kalau demokrasi ya sudah, dimanapun negara bangsa ini yang diatur demokrasi, nyaris pasti carut marut. Haknya lebih ke depan, kewajibannya nyaris ditinggalkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ya, jika ada kesalahan atau kekeliruan. Ya. Dan kita sekali lagi, cukup betapapun kita diuji masalah, itu adalah masalah kita, masalah bangsa. Dan betapapun diuji masalah, maka kita tidak selayaknya mempertanyakan, mempermasalahkan Pancasila, apalagi berhasrat mengganti dengan dasar negara atau ideologi bangsa yang lainnya. Sungguh sangat mendurhakai atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan didorong oleh keinginan luhur, maka kita berperi kehidupan kebangsaan hingga Indonesia merdeka ini. Jadi jangan sampai kita sebagai anak bangsa mengingkari rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, rahmat Sang Yang Widewasa, rahmat dari Gusti Kamur Pengkesan. Terima kasih. Semoga Indonesia senantiasa bersatu, berdaulat, merdeka selamanya. Alhamdulillahirabbil alamin.